Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurfadilah, pamong belajar di SPNF SKB Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. PNF SKB Kabupaten Kendal merupakan sanggar kegiatan belajar yang berada di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Salah satu program SPNF SKB Kabupaten Kendal adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan kesetaraan. Pembelajaran sekolah kesetaraan di SPNF SKB Kabupaten Kendal cenderung masih menggunakan cara-cara konvensional yang kurang berpihak kepada siswa. Misalnya, dalam pembelajaran pemahaman konsep, seringkali siswa hanya dijelaskan materi dari buku pelajaran atau siswa disuruh membaca dan merangkum materi yang ada di buku. Hal tersebut tak jarang membuat siswa mengantuk, bermain HP, dan tertidur karena merasa bosan. Padahal pemahaman konsep merupakan hal yang paling mendasar yang harus dikuasai siswa. Sisi pembelajar yang masih konvensional, tentunya tujuan pembelajaran akan sulit untuk dicapai. Dari latar belakang tersebut, saya melakukan praktik baik pembela Mama Marcel. Langkah-langkah penerapan pembela Mama Marcel. Pertama, persiapan pembelajaran. Membuat asesmen awal. Pelaksanaan asesmen awal. Menganalisis asesmen awal. Hasil asesmen awal. Menyusun modul ajar. Langkah kedua, membangun kerjasama. Melakukan diskusi dan meminta masukan kepala sekolah dan rekan sejawat, lalu merevisi modul ajar. Langkah ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan mengucapkan membaca basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga bermanfaat. Masuk semua deh. Hari ini kelas 10 kita sampai pada materi yang pertama, yaitu laporan hasil observasi atau sering dikenal dengan namanya istilah LHO. Ada yang pernah dengar istilah ini? Ibu punya es breaking yang namanya tepuk 1, 2, 3. Di kelancaran pembelajaran kita hari ini ada beberapa kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, mengikuti pelajaran dengan disiplin. Disiplin di sini yang kita ingatkan tujuan pembelajaran adalah mampu menentukan informasi dalam teks LHO atau laporan hasil observasi, mampu menganalisis struktur dan pembahasan teks LHO atau teks. Kegiatan inti pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Ya, tolong perhatikan gambar ini. Ya, gambar ini gambar apa ya? Gambar apa ya? Manusia. Oke, manusia di sini di dalam gambar ini sedang melakukan apa? Penelitian. Ada lagi? Ya, eksperimen. Ada lagi? Ya, contoh teks LHO. Apa tadi teks LHO? Laporan. Jadi kita sampai pada materi. Oh, tadi sudah tahu contohnya teks LHO itu seperti tadi. Sekarang kita mencoba memahami apa sih pengertian LHO itu. Itu di sini tidak dituliskan suatu teks yang berfungsi untuk menginformasikan suatu objek yang telah diamati. Ini kata kuncinya di sini adalah ada kata diamati. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kelompokkan dulu nih kelompoknya sesuai dengan hasil asesmen awal kemarin. Kelompokkan, nanti kita keliling secara berkelompok. Nah, kelilingnya bagaimana? Nah, ini nanti ada stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4,
pelajaran, saya bagi kelompoknya dulu ya. Kelompok 1. Kegiatan berikutnya membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kegiatan di stasiun 1. Stasiun materi. Ini nanti sudah dilihat ya, ini ada 2 barcode. Barcode yang pertama itu adalah artikel tentang materi teks LHO. Peserta didik diberi kebebasan dalam memilih media pembelajaran yang diinginkan. Wujud berdiferensiasi konten. Ya itu ya, sudah di stasiun 1 semuanya sudah men-scan barcode sesuai dengan keinginan ya. Kegiatan di stasiun 2. Ya. Oke, kita sampai di stasiun yang kedua. Stasiun kedua ini nanti saya jamin kalian akan senang karena di stasiun 2 ini nanti kalian akan bermain game dari kuisis dan Siswa bermain game kuisis berfungsi sebagai asesmen formatif. Kegiatan di stasiun 3. Di stasiun 3, siswa secara berkelompok menganalisis teks LHO. Siswa dapat memilih bentuk laporan kelompok sesuai dengan kesepakatan kelompok. Misalnya, bisa dalam bentuk video, tulisan, maupun peta konsep. Merupakan wujud berdiferensiasi produk. Kegiatan di stasiun 4. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kegiatan berikutnya mengevaluasi proses pemecahan masalah. coba evaluasi ya hasil analisis tadi. Apa judulnya teks LHO yang sudah kalian analisis? Judulnya Sungai Mawar. Penutup merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Jalan-jalan bisa berpendapat. Kemudian dari pembelajaran ini bagian mana yang paling kamu sukai? Pas di game, apa sih yang kita pelajari hari ini? Pengamatan, mengamati apa? Tentang kita belajar tentang teks lapor hasil observasi. Produk yang dihasilkan kelompok berupa tulisan, peta konsep, dan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Umam Setiono dari kelompok 2. Kegiatan berbagi praktik baik bersama rekan kerja di SPNF SKB Kabupaten Kendal. Stasiun belajar ini sangat penting untuk meningkatkan dan untuk melayani kebutuhan siswa atau peserta didik di SPNF SKB Kabupaten Kendal, sehingga dapat meningkatkan motivasi bagi peserta didik untuk lebih semangat lagi dalam belajar, dalam meningkatkan prestasi bagi peserta didik. Metode stasiun belajar untuk peningkatan pemahaman konsep siswa materi teks LHO di SPNF SKB Kabupaten Kendal. Menurut saya, metode ini cocok untuk digunakan pada semua pembelajaran dan semua jenjang karena akan memotivasi siswa untuk belajar dengan hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan keinginan siswa. Saya sangat senang mengikuti stasiun belajar karena pembelajaran ini dilakukan di luar kelas. Oleh karena itu, saya tidak merasa bosan dan mudah memahami pembelajaran teks hasil laporan observasi. Demikian berbagi praktik baik pembela Mama Marcel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.